Salam anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 2. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pekerjaan kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk keluarga kami, dan juga untuk teman-teman kami. Terima kasih Bapa, berkatilah mereka. Sebentar kami akan belajar, Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang keluargaku. Lebih tepatnya kita membahas tentang mengenal keluargaku. Dengan tujuan belajar ada 4. Yang pertama, mensyukuri berkat Tuhan melalui keluarga. Yang kedua, menghargai dan mengasihi seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, menjelaskan peran masing-masing anggota keluarga. Yang keempat, mengasihi ayah dan ibu. Itu saja, tujuan belajarnya sangat mudah. Kita siap belajar ya. Setiap kita hidup di dalam sebuah keluarga. Nah, apa arti keluarga? Keluarga adalah persekutuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, kalian tinggal bersama ayah, ibu, dan anak yang terjadi dalam sebuah ikatan kasih sayang. Ya, nah, keluarga adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi keluarga itu adalah pemberian Tuhan bagi anak-anak. Ayah, ibu, kakak, adik itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Jadi keluarga itu sangat penting. Keluarga itu bernilai tinggi ya. Nah, kita belajar dari keluarga Daud. Daud adalah raja Israel, raja bangsa Israel. Nah, keluarga Daud adalah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Ayah Daud bernama Isai. Pekerjaannya adalah gembala domba. Mereka memiliki banyak domba, kambing domba. Jadi mereka adalah penggembala domba. Nah, jadi anak-anak Isai ini semuanya jadi pintar mengembalakan domba. Ya. Mereka tinggal di desa yang bernama Bethlehem di daerah Efrata. Nah, kamu tahu seorang penggembala, gembala itu zaman dahulu ya punya ternak yang banyak sekali. Dan gembala itu menjadi incaran daripada serigala dan binatang-binatang buas lainnya karena digembalakan di padang rumput. Nah, seorang gembala akan melindungi domba-dombanya. Nah, jadi ayah Isai itu hebat. Dia bekerja keras agar domba-dombanya itu terhindar daripada serangan-serangan musuh. Nah, itulah tugas seorang ayah. Ya, seorang ayah itu bekerja keras melindungi keluarganya. Nah, ibunya bernama Nitsefet. Nah, ibunya ya, mereka dalam sebuah keluarga itu bersama 7 kakak laki-laki dan 2 perempuan. Artinya mereka dalam satu rumah ada berapa? Ayah, ibu, Isai, Nitsefet, Daud, kemudian ditambah 7 kakak laki-laki, udah 10. Lalu ditambah 2 perempuan menjadi
12. Ya, banyak sekali ya, senang. Keluarga mereka hidup rukun, mereka hidup damai, mereka saling bekerja sama, merawat domba-dombanya dengan penuh kasih sayang. Ya. Nah, Isai, ayah Daud, bukan hanya bekerja keras menjadi gembala domba, dia juga bekerja keras mengajarkan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang diperintahkan Tuhan untuk dilaksanakan juga kepada kita. Nah, kita patut belajar hukum Taurat karena hukum Taurat ini membawa kepada kehidupan. Saat ini yang kita pelajari adalah Alkitab. Alkitab adalah sumber hidup. Alkitab adalah pedoman hidup dan ayah harusnya mengajarkan perintah Tuhan itu kepada anak-anaknya karena itu yang membawa kepada kebahagiaan. Nah, Isai juga bekerja sebagai gembala domba. Dia bekerja keras, kena panas, berkeringat, seharian bekerja, ya agar semua keluarganya berbahagia. Nah, ibunya juga bekerja keras di rumah, merawat, memasak, menyediakan makanan ya, belanja, mencari sayur, mencari lauk pauk, memasaknya dan juga berlelah-lelah. Kemudian menyediakan pakaian, menyuci, menyetrika, kemudian melipatnya, menyimpannya di lemari. Semuanya itu adalah pekerjaan ibu dan dilakukan dengan gembira. Ya, ayah dan ibu tetap semangat setiap hari bekerja keras mendidik anak-anaknya dalam kasih Tuhan. Mengapa ayah dan ibu itu mau melakukannya bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi istri, ya ayah bagi istri, juga anak-anaknya. Demikian juga ibu-ibu bagi suami dan juga anak-anaknya. Nah, ada beberapa alasan yang bisa ibu tuliskan di sini. Yang pertama adalah bahwa bekerja keras dan mendidik anak-anak, merawat anak-anak, menyediakan kebutuhan anak-anak itu adalah perintah Tuhan. Makanya ayah dan ibu melakukannya dengan gembira. Itu adalah perintah Tuhan, ya. Di dalam Efesus 4 ayat 4b dikatakan di sini, kita baca bersama yuk. Didiklah mereka, maksudnya anak-anak, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Perintah Tuhan jika dilaksanakan, kita mendapat pendidikannya, menerima pendidikan nasihat Tuhan, menerima pendidikan dari Alkitab, dari firman Tuhan, maka itu mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, ayah dan ibu bekerja keras melakukan banyak hal bagi keluarganya karena mereka mengasihi keluarga. Jadi, ayah sayang ibu, ayah sayang anak-anaknya, demikian juga ibu. Ibu sayang kepada ayah, ibu juga sayang kepada anak-anak. Jadi keluarga itu adalah ikatan cinta, ya. Ada ikatan cinta sehingga mereka saling terikat satu dengan yang lain. Jika ayah sakit, yang lain anak-anaknya menjadi sedih. Jika ibu susah, anak-anaknya juga ikut susah. Demikian juga saat ayah dan ibu melihat anak-anaknya sedih dan sakit, pasti mereka juga mengalami kesedihan. Ini yang disebut dengan mengasihi, ada ikatan kasih sayang, ya. Jadi keluarga sangat penting ya anak-anak ya, dan kita harus mensyukuri kehadiran keluarga, kehadiran ayah ibu di dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana tindakan yang benar terhadap ayah dan ibu?
Tentu saja anak-anak harus mengasihi ayah dan ibu. Ya, yang pertama, mengasihinya, mencintainya, menyayanginya. Ya, ungkapkan itu. Jangan hanya dalam hati bilang aku sayang ibu, tapi dalam hati tidak bisa. Harus dilakukan. Mengasihi, lakukan misalnya dengan memeluk ibu, memeluk ayah, membuat ibu tertawa, membuat ibu tersenyum bahagia, membuat ayah bahagia. Ya, semampunya lakukan sesuatu yang bisa membuat ayah dan ibu bangga padamu. Itu namanya mengasihi ayah dan ibu. Ya, anak ya. Kemudian yang kedua, menghormati. Apa itu menghormati ayah dan ibu? Ya, dengarkan nasihatnya. Dengarkan saat ayah dan ibu berbicara. Dan kamu tidak boleh berteriak-teriak ya di hadapan ayah dan ibu. Itu namanya tidak sopan. Berbicara dengan sopan kepada ayah dan ibu. Lakukan nasihatnya. Jika ditegur ayah dan ibu, tidak boleh marah tapi harus menerimanya. Kemudian minta maaf kalau melakukan kesalahan. Itu namanya menghormati ya. Kemudian yang ketiga, bangga. Nah, anak-anak mungkin punya ayah, ibu yang bekerja sebagai pedagang, petani, nelayan, pegawai pemerintah atau pegawai swasta, atau bekerja mandiri. Nah, kita harus bangga dengan ayah kita karena dia sudah bekerja keras bagi keluarganya. Dia sudah mengajar kebaikan-kebaikan, mengajarkan perintah Tuhan kepada kita. Dan mereka menyayangi kita. Kita harus bangga kepadanya. Tidak perlu malu. Apapun pekerjaan ayah kita, apakah tukang sampah atau tukang parkir, bangga memiliki ayah dan ibu seperti itu. Apakah ayah kita gendut, pendek, hitam atau putih atau keriting atau berambut lurus, tidak masalah. Harus bangga ya kepada ayah dan ibu. Kita mensyukuri keberadaan mereka. Ya, bersyukur ayah kita masih bisa bekerja keras bagi kita. Bersyukur karena ayah sudah mencari nafkah sehingga di rumah ada makanan dan minuman, membayar biaya pendidikan kita. Ya, ibu juga yang memasak setiap hari. Bersyukur akan ibu kita. Biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih mama sudah memasak makanan bagiku. Nah, biasakan ungkapkan itu juga kepada ayah. Terima kasih ayah sudah bekerja keras agar ada makanan di rumah. Nah, itu anak-anak ya. Jadi sikap inilah yang harus anak-anak miliki. Ya, banyak hal ya. 1, 2, dan 3 mengasihi, menghormati, dan bangga terhadap ayah dan ibu. Nah, berbagai cara tadi ibu sudah jelaskan, nanti kalian bisa tambahkan lebih banyak lagi. Karena janji Tuhan kepada anak-anak yang menghormati ayah ibunya akan berbahagia. Kesimpulannya, ayah dan ibu adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, keluarga harus saling mengasihi. Yang ketiga, setiap anggota keluarga melakukan perannya masing-masing. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Tugas belajarnya kalian kerjakan dengan rapi dan bersih. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa, terus membaca Alkitab, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ingat, taati orang tua. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.